Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Humaira Qurrata Aini dengan NIM H91219046 dari kelas Biologi B semester 3, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistematika hewan dosen pengampu Ibu Nirmala Fitria Firdausi MSI, dan saya akan mempresentasikan tentang topik Pisces. Selamat menyaksikan. Apa itu Pisces? Ikan atau Pisces merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dalam air, akuatik. Pisces termasuk dalam hewan poikilotherm atau hewan berdarah dingin, karena Pisces dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungannya. Secara umum, tubuh Pisces terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kaput atau kepala, trochus atau badan, dan caudal atau ekor. Pisces juga memiliki organ-organ luar yang mudah terlihat, meliputi mulut, lubang hidung, sepasang mata, dan operkulum. Habitat Pisces atau ikan adalah di perairan tawar, yaitu sungai dan danau, atau perairan asin, yaitu laut dan samudra. Pisces juga merupakan klasifikasi vertebrata dengan jumlah spesies paling banyak, mencapai lebih dari 25.000 spesies yang tersebar di perairan seluruh dunia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum Pisces. Apa saja sih ciri-ciri umum Pisces? Yang pertama, Pisces memiliki tubuh yang ditutupi oleh kulit sisik berlendir yang berfungsi untuk memudahkan berpindah dalam air. Yang kedua, Pisces memiliki sepasang sirip dada dan sepasang sirip badan untuk mengatur arah pergerakan. Yang ciri seterusnya yaitu bernafas dengan menggunakan insang. Dan Pisces juga memiliki organ tambahan berupa gelembung renang yang berfungsi untuk membantu pernapasan dan memudahkan untuk naik turun di dalam air. Ciri-ciri umum selanjutnya dari Pisces yaitu Pisces memiliki sistem pencernaan lengkap yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya, Pisces juga memiliki sistem penginderaan berupa sepasang mata, sepasang telinga, gurat sisi, dan indera pembau. Lalu, sistem peredaran darah Pisces merupakan sistem peredaran darah bertutup tunggal, yaitu peredaran darah hanya sekali melalui jantung. Yang selanjutnya yaitu sistem koordinasi Pisces yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang atau sistem saraf otak. Ciri-ciri Pisces selanjutnya yaitu jantung Pisces terdiri atas 2 ruang, yaitu atrium dan ventricle. Pisces memiliki sistem ekskresi yang terdiri atas ginjal, ureter, kandung kemih, dan chorus excretorius. Pisces juga memiliki alat kelamin yang terpisah. Lalu, yang terakhir, Pisces bereproduksi secara vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Vivipar merupakan cara bereproduksi melalui pembuahan yang terjadi dalam tubuh ikan betina. Sementara ovovivipar merupakan pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina, tetapi embrio tidak memperoleh nutrisi dari induknya. Dan ovipar merupakan proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh ikan betina. Selanjutnya adalah taksonomi Pisces. Yang pertama yaitu Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Vertebrata, Superkelas Pisces, dan kelas yang meliputi kelas Agnatha, kelas Chondrichthyes, dan kelas Osteichthyes. Pisces dikategorikan sebagai superkelas karena Pisces memiliki banyak ordo di bawah-bawahnya, dan ordo tersebut digolongkan kepada 3 kelas yang telah saya sebutkan tadi.
Selanjutnya kita akan membahas kelas Agnatha atau Silostomata, yaitu ikan tak berahang. Informasi umum mengenai kelas Agnatha. Kelas Agnatha merupakan salah satu kelas di Pisces yang meliputi ikan tak berahang. Agnatha berasal dari kata Yunani an yang berarti tidak dan gnathus yang berarti rahang. Kelas Agnatha dapat ditemukan di Amerika Utara dan Eropa. Seperti yang terlihat di dalam slide, terdapat gambaran peta yang di situ adalah saya tunjukkan di mana Amerika Utara dan juga Eropa yang merupakan persebaran kelas Agnatha. Sebagian besar dari kelas Agnatha juga hidup di dasar perairan laut atau perairan tawar. Dan kelas Agnatha juga merupakan kelas dari Pisces yang memakan bangkai atau parasit pada ikan yang lain. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kelas Agnatha. Yang pertama, kelas Agnatha memiliki tubuh yang berbentuk silinder memanjang dengan ukuran sekitar 76 hingga 90 cm. Lalu, kelas Agnatha juga tidak memiliki rahang namun memiliki mulut yang berbentuk lingkaran dan berparut. Selanjutnya, kelas Agnatha memiliki lidah dan gigi yang tersusun dari zat tanduk. Lalu, kelas Agnatha tidak memiliki sirip yang berpasangan. Namun, kelas Agnatha juga tidak memiliki kulit yang bersisik. Kelas Agnatha juga memiliki ciri berupa bertubuh lunak dan berlendir, serta memiliki alat kelamin yang terpisah atau hermafrodit pada saat larva, dan fertilisasi kelas Agnatha terjadi secara eksternal. Lalu, rangka dari kelas Agnatha juga tersusun atas tulang rawan. Seterusnya yaitu ordo-ordo dalam kelas Agnatha. Kelas Agnatha dibagi menjadi dua ordo, yaitu ordo Myxiniformes dan ordo Petromyzontiformes. Yang pertama yaitu ordo Myxiniformes. Ciri-ciri yang dimiliki oleh ordo Myxiniformes antara lain yaitu tidak memiliki sirip punggung, memiliki sirip lemah di sekitar ekor, mempunyai mulut di ujung moncong, memiliki tentakel berjumlah 4 pasang, dan terdapat kantong hidung pada ujung kepala. Lalu, ordo Myxiniformes juga memiliki saluran faring, memiliki jumlah insang 10 hingga 14 pasang, dan tidak memiliki larva yaitu telur menetas menyerupai dewasa. Keunikan dari ordo Myxiniformes yaitu mempunyai mulut hisap dan mengambil makanan dengan cara mengaitkan mulut yang bergigi ke sisi tubuh ikan lalu menghisap darah ikan tersebut. Habitat dari ordo Myxiniformes yaitu hidup di perairan tawar dan laut. Famili dari ordo Myxiniformes adalah Myxinidae. Selanjutnya yaitu contoh ikan dari ordo Myxiniformes, yaitu ikan hagfish atau Myxin glutinosa. Klasifikasi dari Myxin glutinosa yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Agnatha, ordo Myxiniformes, famili Myxinoidae, genus Myxin, dan spesies Myxin glutinosa. Selanjutnya yaitu ordo Petromyzontiformes. Antara ciri-ciri yang dimiliki ordo Petromyzontiformes yaitu mulut yang berbentuk bulat dan penghisap, memiliki gigi yang menyerupai parut, memiliki insang berjumlah 7 pasang di dalam branchial basket. Lubang hidung dari ordo Petromyzontiformes berposisi dekat dengan dorsal namun tidak ada hubungan dengan faring dan memiliki ginjal yang berbentuk mesonephros. Lalu, habitat dari ordo Petromyzontiformes yaitu hidup di perairan tawar maupun perairan asin dan dapat ditemukan di Australia Selatan, New Zealand, dan Amerika Selatan. Lalu, famili dari ordo Petromyzontiformes adalah Petromyzontidae.
Selanjutnya yaitu contoh spesies dari ordo Petromyzontiformes adalah ikan lamprey atau Petromyzon marinus. Klasifikasi dari ikan lamprey yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Agnatha atau Cephalispidomorphi, ordo Petromyzontiformes, famili Petromyzontidae, genus Petromyzon, dan spesies Petromyzon marinus. Selanjutnya kita akan membahas kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Informasi umum dari kelas Chondrichthyes yaitu Chondrichthyes merupakan salah satu kelas di Pisces yang meliputi ikan bertulang rawan. Kelas Chondrichthyes berasal dari bahasa Yunani yaitu chondros yang berarti rawan dan ichthyes yang berarti ikan. Kelas Chondrichthyes hidup di semua laut yang ada di dunia dan dapat juga ditemukan di beberapa perairan tawar. Seperti yang terlihat di slide PPT, terdapat peta dunia yang menunjukkan bahwa habitat kelas Chondrichthyes dan penyebarannya dapat ditemukan di seluruh laut di dunia. Contoh spesies dari Chondrichthyes yaitu ikan hiu atau Scolus sp dan ikan pari atau Makara raja sp. Selanjutnya, ciri-ciri kelas Chondrichthyes. Yang pertama, kulit tubuh dari kelas Chondrichthyes yaitu tertutup dengan sisik-sisik plakoid yang kasar, berisi dentin atau mesodermal dan dilapisi dengan email yaitu ektodermal. Lalu, otot-otot tubuhnya juga memiliki segmen atau myotom. Dan rangka dari kelas Chondrichthyes atau endoskeletonnya terdiri dari tulang rawan. Chondrichthyes memiliki dua pasang sirip dengan sirip ekor yang heterocercal atau lobus dorsal lebih besar. Lalu, kelas Chondrichthyes memiliki mulut yang terletak di bagian bawah atau ventral dengan lidah dan rahangnya tertutup oleh gigi. Dan kelas Chondrichthyes juga memiliki alat pencernaan yang lengkap terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan kloaka, yaitu lubang keluar dari sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Lalu, ciri yang selanjutnya yaitu memiliki lubang hidung yang berpasangan dan berfungsi untuk indera penciuman. Dan yang terakhir yaitu memiliki alat kelamin terpisah. Fertilisasi yang terjadi yaitu berupa fertilisasi secara eksternal dan internal dan juga bersifat ovipar atau ovovivipar. Sekarang kita membahas ordo-ordo dalam kelas Chondrichthyes. Kelas Chondrichthyes terdiri atas 5 ordo, yaitu yang pertama, ordo Cladocelaciformes, yang kedua, ordo Pseudoacanthiformes, yang ketiga, ordo Selaciformes, yang keempat, ordo Chondrencheliformes, dan yang terakhir yaitu ordo Chimaeriformes. Ordo pertama yang akan kita bahas yaitu ordo Cladocelaciformes atau dikenal juga dengan sebagai ancestor ikan hiu laut yang sudah punah. Ciri-ciri dari ordo Cladocelaciformes yaitu hidup 400 tahun yang lalu, memiliki sirip pektoral yang tidak mengarah ke bawah, memiliki mulut terminal, dan tidak memiliki sirip anal, namun mempunyai ekor heterocercal. Lalu habitat dari ordo Cladocelaciformes yaitu pada zamannya dahulu, pada 400 tahun yang lalu, ordo Cladocelaciformes hidup di Laut Amerika Utara dan Eropa. Lalu, fosil dari Cladocelaciformes ini dapat ditemukan di Cleveland Shale di pantai selatan dari Danau Erie. Dan famili yang terdapat pada ordo Cladocelaciformes yaitu Cladocelacidae. Nah, sekarang kita akan membahas contoh spesies dari ordo Cladocelaciformes yaitu ikan hiu laut atau Cladocelaceae acanthothepterygius. Klasifikasi dari contoh spesies ini yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Chondrichthyes, ordo Cladocelaciformes, famili Cladocelacidae, genus Cladocelaceae, dan spesies Cladocelaceae acanthothepterygius. Sekarang kita akan membahas ordo yang kedua yaitu ordo Csenacanthiformes atau dikenal juga sebagai ancestor ikan hiu air tawar
yang sudah punah. Jika tadi kita membahas tentang ikan hiu air laut, sekarang kita akan membahas ikan hiu air tawar. Ciri-ciri dari Cyanacanthiformes yaitu hidup sekitar 200 hingga 360 juta tahun yang lalu, memiliki sirip pektoral yang bertipe archipterygial dan mempunyai ekor divicercal. Habitat dari Cyanacanthiformes yaitu hidup di habitat dengan perairan tawar karena ia merupakan ancestor ikan hiu air tawar, dan famili yang termasuk di dalam Cyanacanthiformes yaitu Diplodocelachidae dan Orthocanthidae dan Cyanacanthidae. Contoh spesies dari ordo Cyanacanthiformes yaitu ikan hiu air tawar atau spesies Orthocanthus platypternus. Klasifikasi dari spesies ini yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Chondrichthyes, ordo Cyanacanthiformes, family Orthocanthidae, genus Orthocanthus, dan spesies Orthocanthus platypternus. Lalu kita akan membahas ordo Selaciformes atau ordo yang meliputi ikan hiu dan ikan pari. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki sepasang sirip yang bukan tipe archipterygial dan mempunyai mulut ventral atau bukan terminal dan memiliki ekor heterocercal. Habitat dari Selaciformes adalah umumnya hidup di laut dan beberapa ada juga yang hidup di estuarin dan air tawar. Ordo Selaciformes mencakup 4 subordo yaitu Hexanchoidae atau ikan hiu sapi, Heterodontoidae atau ikan hiu bertanduk, Selacidae atau ikan hiu modern, dan terakhir yaitu Batoidae atau ikan pari dan skate. Nah, selanjutnya yaitu contoh spesies dari ordo Selaciformes, yaitu Crested Bullhead Shark atau Heterodontus galeatus. Klasifikasi dari spesies ini adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Chondrichthyes, ordo Selaciformes, subordo Heterodontoidae, family Heterodontidae, genus Heterodontus, dan spesies Heterodontus galeatus. Selanjutnya kita akan membahas ordo Chondrichthyes atau merupakan ordo yang mencakup ancestor Holocephali yang sudah punah. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki pusat tulang belakang yang berkembang baik, memiliki sirip pektoral yang bertipe archipterygial, dan ordo ini hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Habitat dari ordo ini adalah dapat ditemukan di Eropa, Amerika Utara, Iran, dan Australia. Seperti yang telah kita bahas tadi bahwa ordo Chondrichthyes telah punah. Maka contoh dari ordo Chondrichthyes susah untuk didapatkan. Maka dari itu saya mendapatkan contoh berupa fosil dari salah satu spesies yang termasuk dalam ordo Chondrichthyes yaitu Chondrichthyes problematica. Dan berikut adalah gambaran dari skeleton fosil dari Chondrichthyes problematica. Baiklah, selanjutnya yaitu ordo Chimeriformes atau merupakan ikan modern Holocephali. Chimera. Ciri-ciri dari ordo Chimeriformes yaitu memiliki tulang belakang sesungguhnya yaitu jaringan kapur, memiliki sirip pektoral bertipe archipterygial, memiliki kepala yang besar dengan tubuh memanjang dan meruncing ke ekor atau memirip cambuk, dan juga memiliki 4 lubang insang di setiap sisi kepala yang ditutupi oleh operkulum berdaging. Habitat dari ordo Chimeriformes yaitu hidup di laut bagian dalam, tinggal di dasar laut yang berlumpur, dan tersebar di semua lautan di dunia, kecuali di perairan Arktik dan Antartika. Dan pada umumnya ordo Chimeriformes dapat hidup di kedalaman lebih dari 497 meter. Famili yang tergolong dalam ordo Chimeriformes antaranya yaitu famili Calorchinidae, Chimeriscidae, dan Rhinochimeridae.
Nah, sekarang kita memasuki contoh spesies dari Ordo Chimeriformes, yaitu ikan hiu gajah atau Calorchinchus milli. Seperti yang kita lihat dari gambarannya, sudah terlihat seperti ikan yang aneh dan mungkin kita jarang untuk melihatnya. Klasifikasi dari Ordo Chimeriformes atau spesies ikan hiu gajah ini yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, superkelas Pisces kelas Chondrichthyes, Ordo Chimeriformes, famili Calorchinidae, genus Calorchinchus, dan spesies Calorchinchus milli. Baiklah teman-teman, sekarang kita telah memasuki kelas Osteichthyes, yaitu ikan bertulang keras. Informasi umum mengenai kelas Osteichthyes yaitu kelas Osteichthyes merupakan kelas dari Pisces yang meliputi ikan bertulang keras. Osteichthyes berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan ichthys yang berarti ikan. Kelas ini memiliki jumlah ordo yang paling banyak dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Dan juga kelas Osteichthyes memiliki 30.000 spesies yang telah teridentifikasi. Dan habitat dari kelas Osteichthyes yaitu di perairan tawar dan rawa-rawa yang ada di seluruh dunia. Serta juga ada yang habitatnya di perairan laut. Ciri-ciri dari kelas Osteichthyes yang pertama yaitu berukuran tubuh bervariasi antara 1 hingga 6 cm dan merupakan ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Yang kedua, kulit kelas Osteichthyes ditutupi oleh sisik bertipe ganoid, cycloid, atau stenoid dan ada yang tidak bersisik. Lalu, kelas ini juga memiliki otot tubuh yang bersegmen-segmen dan mulutnya berahang serta memiliki gigi dan lidah. Dan kelas Osteichthyes bernafas dengan insang yang ditutupi oleh operkulum. Lalu, kelas ini juga memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk membantu pernapasan dan sebagai alat hidrostatik, yaitu untuk menyesuaikan berat tubuh ikan dengan kedalaman air. Ciri yang selanjutnya yaitu memiliki alat pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Lambung dan usus dipisahkan oleh katup. Lalu alat ekskresi yang dimilikinya juga berupa ginjal yang berwarna kehitaman dan urin yang dikeluarkan melalui sinus urogenital. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki alat kelamin terpisah. Dan fertilisasinya terjadi secara eksternal dan beberapa internal. Lalu ia juga bersifat ovipar atau vivipar. Selanjutnya kita akan bahas taksonomi kelas Osteichthyes. Kelas Osteichthyes terbagi menjadi dua subkelas yang utama. Yang pertama yaitu subkelas Actinopterygii. Dan yang kedua yaitu subkelas Sarcopterygii. Subkelas Actinopterygii terdiri atas 5 superordo, yaitu superordo Paleonisci, superordo Polypteri, superordo Chondrostei, superordo Holostei, dan superordo Teleostei. Sementara subkelas Sarcopterygii terdiri atas 2 ordo, yaitu ordo Crossopterygii dan ordo Dipnoi. Dari setiap superordo yang ada pada kelas Actinopterygii memiliki ordo-ordo di bawahnya. Maka mari kita menyimak slide selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas subkelas Actinopterygii. Subkelas Actinopterygii terdiri dari superordo Paleonisci atau Paleoniscites yang memiliki ciri-ciri ikan bersisik dengan tubuh seperti hiu, memiliki ekor heteroserkal, memiliki satu sirip dorsal, dan superordo ini merupakan superordo yang telah punah pada masa Cretaceous. Contoh dari superordo ini yang
dapat pada slide yaitu fosil Paleoniscoids. Selanjutnya adalah superordo Polypteri atau ikan bersisik ganoid. Ciri-ciri dari ikan bersisik ganoid dan juga kalian bisa melihat pada gambar yang tercantum di slide PPT. Yang pertama yaitu berukuran sedang mencapai 1 meter dan merupakan ikan primitif, bentuk tubuhnya memanjang, lalu memiliki sirip caudal yang simetris dan memiliki sirip dorsal yang terbagi menjadi beberapa sirip terpisah, memiliki kantung udara yang berfungsi seperti paru-paru, dan terakhir yaitu kantung udaranya terhubung ke sisi ventral dari perut. Habitat dari superordo Polypteri yaitu di perairan tawar, di sungai dan air tawar lainnya, dan persebarannya dapat ditemukan di Afrika Barat hingga Nigeria. Ordo dari yang tergolong dalam superordo Polypteri yaitu Ordo Polypteriformes dan contohnya yaitu Polypterus ansorgi. Selanjutnya yaitu superordo Chondrostei yaitu ikan ganoid bertulang rawan. Ciri-ciri dari superordo ini yaitu berukuran sedang sekitar 9 meter, merupakan ikan primitif, memiliki sirip dan tubuh seperti hiu, memiliki ekor heteroserkal, memiliki mulut subterminal, memiliki banyak tulang rawan, mempunyai kantung udara perut, lalu kantung udaranya tersebut muncul dari sisi dorsal perut, dan yang terakhir yaitu memiliki katup spiral di usus. Ordo yang tergolong dalam superordo Chondrostei ada antaranya yaitu Accipencheriformes, yaitu yang mencakup sturgeon dan paddlefish. Contoh dari superordo Chondrostei yaitu Ordo Accipencheriformes adalah American Paddlefish atau Poliodon spatula dengan klasifikasi Kingdom Animalia phylum Chordata kelas Actinopterygii Ordo Accipencheriformes famili Poliodontidae genus Poliodon dan spesies Poliodon spatula. Lalu superordo yang selanjutnya yaitu superordo Holostei yang merupakan ikan ganoid bertulang keras. Ciri-ciri dari superordo ini adalah berukuran sedang hingga besar sekitar 0,7 hingga 3 meter, memiliki sirip yang pendek, memiliki ekor heteroserkal, bersisik ganoid atau sikloid, memiliki kantung udara yang berfungsi sebagai tambahan organ respirasi, mempunyai beberapa lipatan pada bagian dalam permukaan hingga sisi dorsal dari perut, memiliki katup spiral di ususnya, dan ordo yang tergolong dalam superordo Holostei ini adalah Amiformes atau ikan boivin dan Lepistosteiformes atau ikan gars. Habitat dari superordo ini dapat ditemukan di perairan tawar dan persebarannya antaranya yaitu di India, Afrika, Amerika Utara, dan Eropa. Sekarang kita akan membahas ordo-ordo yang tergolong dalam superordo Holostei. Yang pertama yaitu ordo Amiformes dengan habitat di perairan tawar dan persebarannya dapat ditemukan di Amerika Utara. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu merupakan Holocene kecil, memiliki ragi tidak menonjol keluar, mempunyai garis melintang di sekitar kepala, memiliki sirip dorsal yang panjang dan berduri, dan kepalanya dilapisi oleh lempengan tulang, serta memiliki sisik sikloid. Famili yang tergolong dalam ordo ini adalah Amidae. Contoh dari ordo Amiformes yaitu ikan sirip lengkung atau boivin atau nama ilmiahnya yaitu Amia calva dengan klasifikasi Kingdom Animalia phylum Chordata kelas Actinopterygii ordo Amiformes famili Amidae genus Amia serta spesies Amia calva. Yang kedua yaitu ordo Lepistosteiformes atau ikan gars. Ciri-ciri dari ordo ini adalah berukuran tubuh sedang hingga besar, tubuhnya berbentuk moncong dan memanjang, memiliki sirip dorsal belakang, serta mempunyai sisik ganoid berbentuk seperti belah ketupat. Habitat dari ordo ini adalah hidup di perairan tawar
dan persebarannya ditemukan di Amerika Utara dan Kanada. Famili yang tercakup dalam ordo Lepidosteiformes yaitu Lepidosteidae. Selanjutnya yaitu contoh ordo Lepidosteiformes, yaitu spesies long-nosed gar atau Lepidosteius osseus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Lepidosteiformes, famili Lepidosteidae, genus Lepidosteius, dan spesies Lepidosteius osseus. Kemudian kita akan membahas superordo Teleostei atau ikan bertulang keras tingkat tinggi. Ciri-ciri dari superordo ini yaitu memiliki ukuran tubuh sangat kecil hingga besar, bersisik ganoid yaitu kurang sempurna pada beberapa jenis, dan memiliki ekor homocercal. Lalu habitat yang dimiliki oleh superordo ini adalah hidup di perairan tawar atau perairan asin dan dapat ditemukan di sungai, danau, dan laut. Ordo yang tercakup atau terliput oleh superordo ini sangat banyak seperti yang terlihat di dalam slide PPT, yaitu pertama kita ada Cluveiformes, Scopeliformes, Psychopharyngiformes, Galaxiformes, Esochiformes, Mormiriformes, Cypriniformes, Anguilliformes, Cyprinodontiformes, Beloniformes, Gadiformes, Macruriformes, Percopsiformes, Bericiformes, Perciformes, Echineiformes, Zeiformes, Pleuronectiformes, Gasterosteiformes, Sygnathiformes, Ophiocephaliformes, Muligiformes, Phallostiformes, Lofiformes, dan Tetraodontiformes. Semua itu akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. So, stay tuned. Ordo yang pertama yaitu Ordo Clupeiformes atau ikan salmon dan semangsanya. Ciri-ciri dari ordo ini adalah yang pertama, memiliki ukuran tubuh kecil hingga cukup besar, yaitu sekitar 0,035 hingga 2,4 meter, memiliki jaringan tulang yang primitif, mempunyai sirip yang lunak, serta memiliki gelembung renang yang umumnya tersambung dengan usus. Persebaran dari Ordo Clupeiformes yaitu di daerah pantai muara perairan Indonesia. Contoh spesies dari Ordo Clupeiformes yaitu ikan bulu ayam atau Thrisa mixtes dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, Ordo Clupeiformes, famili Engraulidae, genus Thrisa, dan spesies Thrisa mixtus. Yang kedua yaitu Ordo Scopeliformes atau ikan Ineomouse. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran tubuh kecil sekitar 0,025 hingga 1 meter, lalu bersilip lunak, dan banyak spesies yang memiliki organ penghasil cahaya. Habitat dari ordo ini yaitu di perairan Asia atau di laut. Contoh spesiesnya yaitu Scopelosaurus smithi dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Scopeliformes, famili Notosuidae, genus Scopelosaurus, spesies Scopelosaurus smithi. Ordo yang ketiga yaitu Ordo Psychopharyngiformes atau belut gulper laut dalam. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran tubuh memanjang mencapai 2 meter, tidak mempunyai sirip pelvik, tidak memiliki iga, sisik, dan gelembung renang, memiliki photophores pada tubuhnya, dan terdiri dari 2 hingga 3 famili. Habitatnya yaitu hidup di laut dengan kedalaman mencapai 3.000 meter. Contoh spesiesnya adalah belut pelikan, yaitu Eurifaring peleconoides dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Psychopharyngiformes, famili Eupharyngidae, genus Eupharing, dan spesies Eupharing peleconoides. Beralih ke slide selanjutnya, kita ada Ordo Galaxiformes atau ikan galaksid. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran tubuh kecil sekitar 0,6 meter, bersirip dorsal dan anal, tidak bersisik pada bagian belakang, dan hanya memiliki satu famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar, dapat hidup di perairan laut, dan persebarannya dapat ditemukan di Australia. Contoh spesiesnya yaitu Galaxis maculatus.
dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Eustachius, Ordo Galaxiformes, famili Galaxidae, genus Galaxias, dan spesies Galaxias maculatus. Baiklah, selanjutnya kita ada Ordo Esochiformes atau ikan pike. Ciri-ciri dari ordo ini adalah memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang sekitar 0,05 sampai 1,5 meter, memiliki gelembung renang yang terhubung dengan usus dan bersisik sikloid. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar. Persebarannya dapat ditemukan di Amerika Utara, Utara Eropa, dan Asia. Serta contoh spesiesnya yaitu Northern Pike atau Exos lucius dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Eustachius, Ordo Esochiformes, famili Exochidae, dan genus Esox serta spesies Esox lucius. Ordo yang keenam yaitu Ordo Mormyriformes atau ikan mormirid. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang mencapai 1,5 meter, memiliki moncong yang memanjang, dan meliputi 1-2 famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar dan persebarannya dapat ditemukan di perairan Afrika, Sungai Nil, Mesir, Ethiopia, Sudan, dan Uganda. Contoh spesies ini yaitu Mormyrus casquif. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Eustachius, Ordo Mormyriformes, famili Mormyridae, genus Mormyrus, dan spesies Mormyrus casquif. Yang ketujuh yaitu Ordo Cypriniformes atau ikan Cyprinus carper. Ciri-ciri dari ordo ini adalah memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang, memiliki gelembung renang yang umumnya terhubung dengan usus, dan mempunyai sirip pelvik di balik sirip pektoralnya. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar dan persebarannya dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di sungai-sungai. Contoh spesiesnya yaitu ikan mas atau Cyprinus carpio dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Eustachius, Ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesies Cyprinus carpio. Ordo yang ke-8 yaitu Ordo Anguilliformes atau belut. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang mencapai 2 meter, memiliki bentuk tubuh memanjang, mempunyai sirip dorsal dan sirip anal yang menyatu dengan sirip ekor, dan yang terakhir yaitu memiliki sirip pelvik dan sisik kecil yang belum sempurna. Habitat dari Anguilliformes adalah hidup di perairan tawar dan perairan asin, dan persebarannya dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di sungai, danau, dasar laut, dan di ekosistem terumbu karang. Contoh spesies dari ordo ini yaitu belut Eropa atau Anguilla anguilla. Klasifikasinya adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Eustachius, Ordo Anguilliformes, famili Anguillidae, genus Anguilla, dan spesies Anguilla anguilla. Ordo yang ke-9 yaitu Ordo Cyprinodontiformes atau ikan Cyprinodonti minnow. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran tubuh kecil yang kurang dari 0,3 meter, mempunyai satu sirip dorsal, terdiri atas 7 hingga 9 famili yaitu Anabilpidae, Aplochelidae, Cyprinodontidae, Fundulidae, Gudeidae, Nulthobranchidae, Poecilidae, Profundulidae, dan Rivullidae. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar seperti danau dan rawa-rawa, serta contoh spesiesnya yaitu Mummichock atau Fundulus heteroclitus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Eustachius, Ordo Cyprinodontiformes, famili Fundulidae, genus Fundulus, serta spesies Fundulus heteroclitus. Lalu ordo yang ke-10 yaitu Ordo Belloniformes atau ikan terbang. Ciri-ciri dari ordo ini
yaitu memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang yang mencapai 1,2 meter, bentuk tubuhnya memanjang dengan garis lateral yang sangat lemah pada tubuhnya, memiliki sisik sikloid yang berukuran kecil hingga sedang, serta mempunyai gelembung renang yang tidak terhubung dengan usus, dan terdiri atas 4 famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar maupun perairan asin dan dapat ditemukan di permukaan air, laut, estuari, danau, dan sungai. Klasifikasi contoh spesies dari ordo Belliniformes yaitu ikan terbang atau Exocoetus volitans, yaitu klasifikasinya Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Belliniformes, famili Exocoetidae, genus Exocoetus, dan spesies Exocoetus volitans. Ordo selanjutnya yaitu Ordo Gadifermes atau Codfishes dan Hicks. Ciri-ciri dari ordo ini memiliki ukuran tubuh kecil hingga besar sekitar 0,1 hingga 2 meter, memiliki sirip pelvik depan hingga sirip pektoral, memiliki sisik sikloid, mempunyai gelembung renang yang tidak terhubung dengan usus pada ikan dewasa, serta ordo ini terdiri atas 10 famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar maupun perairan asin, dapat ditemukan di dasar laut, daerah pesisir laut, dan di danau. Beberapa spesies dari ordo ini memiliki persebaran perairan di Australia. Contoh spesies yaitu Atlantic cod atau Gadus marahua. Klasifikasi dari spesies ini yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Gadifermes, famili Geridae, genus Gadus, dan spesies Gadus marahua. Oke, selanjutnya ya, ordo yang ke-12 itu ordo Macruriformes atau Deep Sea Reptiles. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran tubuh sedang mencapai 1 meter, memiliki sirip caudal yang menyatu dengan sirip dorsal dan sirip anal, memiliki sisik sikloid atau ctenoid, dan mempunyai hubungan dekat dengan Gadifermes, serta terdiri atas satu famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan air asin dan dapat ditemukan di dasar laut dan sebagian di air payau. Contoh spesiesnya yaitu Graceful Whiptail atau Coelurhynchus carius. Klasifikasi dari spesies ini yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Gadifermes, famili Macrouridae, genus Coelurhynchus, dan spesies Coelurhynchus carius. Yang ke-13 yaitu ordo Percopsiformes atau Throat Perch and Pirate Perch. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran tubuh kecil sekitar 0,075 hingga 0,15 meter, memiliki ciri-ciri peralihan antara primitif, memiliki sirip pelvik belakang dan sirip pektoral, mempunyai sirip dorsal, sirip pelvik, dan sirip anal dengan satu atau lebih duri yang mendahului ruas sirip lunak, serta ordo ini terdiri atas satu famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar serta seperti danau dan sungai, dan dapat ditemukan di Amerika Utara. Contoh spesiesnya yaitu Northern Cavefish atau Amblipsis spelaea. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Percopsiformes, famili Amblypsidae, genus Amblypsis, dan spesies Amblypsis spelaea. Ordo yang selanjutnya yaitu ordo Bericiformes atau ikan squirrel. Ciri-cirinya adalah memiliki ukuran tubuh kecil sekitar 0,075 hingga 0,6 meter, memiliki ciri-ciri primitif namun masih berhubungan dengan Perciformes, memiliki sirip pelvik di bawah dan sedikit di belakang sirip pektoral, mempunyai sirip dorsal yang didahului dengan serangkai duri, dan ordo ini bersisik ctenoid dan terdiri juga dari 15 hingga 16 famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin atau dasar laut dan dapat ditemukan di perairan Indo-Pasifik. Contoh spesiesnya yaitu Black Bar Soldierfish atau Myrispiritis jacobus, dan klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Bericiformes, famili Holocentridae, genus Myrispiritis, dan spesies Myrispiritis jacobus. Ordo yang ke-15 yaitu ordo Perciformes atau ikan perch-like. Ciri-cirinya yaitu memiliki ukuran tubuh sangat kecil hingga sangat besar, sekitar 0,01 hingga 5 meter, memiliki sirip pelvik di bawah dan di depan sirip pektoral,
mempunyai dua sirip dorsal bersisik ketenoid dan terdiri atas 125 famili. Habitat dari odol ini yaitu hidup di perairan asin dan perairan tawar, dapat ditemukan di dekat pesisir pantai, dasar laut, dan di ekosistem terumbu karang. Contoh spesies dari odol ini yaitu bluegill atau Lepomis macrochirus dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Perciformes, famili Centracidae, genus Lepomis, dan spesies Lepomis macrochirus. Yang selanjutnya yaitu Ordo Echinoiformes atau ikan remora. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki ukuran tubuh sedang mencapai 1 meter, memiliki ruas pada sirip punggung bagian depan, dan tidak memiliki gelembung renang, serta terdiri dari satu famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin atau lautan yang bersuhu hangat dan persebarannya sangat luas. Contoh spesies dari ordo ini yaitu ikan remora atau Remora remora dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Echinoiformes, famili Echinidae, dan genus Remora serta spesies Remora remora. Ordo yang seterusnya adalah ordo Zephyrus atau ikan John Doris dan sejenisnya. Ciri-ciri dari ordo ini memiliki ukuran tubuh sedang mencapai 1 meter, memiliki ruas duri pada sirip punggung, memiliki 1 hingga 4 duri di bagian dan sirip anus, serta ordo ini terdiri atas 3 famili. Habitatnya yaitu hidup di perairan asin atau lautan dan dapat ditemukan di kedalaman 150 hingga 600 meter. Contoh spesies dari ordo ini yaitu ikan John Doris atau Zisfaber dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Zephyrus, famili Echinidae, genus Zeus, dan spesies Zisfiber. Yang ke-18 yaitu ordo Pleuronectiformes atau ikan pipih. Ciri-ciri dari ordo ini memiliki ukuran tubuh kecil hingga besar, yaitu sekitar 0,15 hingga 3 meter, berbentuk asimetri dengan tubuh mengecil ke samping, memiliki 2 mata pada sisi yang sama dari kepala, dan sirip anus dan sirip punggung dari ordo ini menyatu sepanjang panjangnya tubuh. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin, lautan, dan perairan tawar, dan juga dapat ditemukan di kedalaman 200 hingga 500 meter. Contoh spesies dari ordo ini yaitu flatfish atau Pleuronectes platessa dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Pleuronectiformes, famili Pleuronectidae, genus Pleuronectes, dan spesies Pleuronectes platessa. Kemudian kita ada ordo Gasterosteformes atau ikan sticklebacks dan tube nose. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki ukuran tubuh sangat kecil sekitar 0,04 hingga 0,15 meter, memiliki duri dengan 3 hingga 15 duri bebas di depan sirip punggung, dan juga memiliki 1 duri besar di ujung depan dari sirip panggul lain. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin atau lautan dan juga perairan tawar. Dapat ditemukan hampir di semua perairan di dunia. Contoh spesies dari ordo ini yaitu Three-spined stickleback atau Gasterosteus achilles. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Gasterosteformes, famili Gasterosteidae, genus Gasterosteus, dan spesies Gasterosteus achilles adalah klasifikasi dari ordo dari Three-spined stickleback atau Gasterosteus achilles. Yang ke-20 kita ada ordo Syngnathiformes atau ikan mulut pipa. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki ukuran tubuh kecil sekitar 0,03 hingga 0,7 meter, berbentuk memanjang seperti pipa bermoncong, memiliki ruas duri pada sirip punggung depan, dan memiliki gelembung renang yang tidak terhubung dengan usus. Lalu ordo ini terdiri atas 7 famili. Habitat
dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin atau lautan dan dapat ditemukan hampir di semua perairan di dunia dengan iklim tropis, subtropis, dan suhu hangat. Contoh spesies dari ordo ini yaitu Greater Pipefish atau Stygnathus agus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Chordata kelas Ocetheus, Ordo Stygnathiformes, family Stygnathidea, genus Stygnathus, spesies Stygnathus agus. Selanjutnya kita ada Ordo Ophiocephaliformes atau ikan kepala ular. Ikan ini memiliki ciri-ciri memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang, yaitu sekitar 0,15 hingga 1 meter, memiliki sirip panggul belakang dan sirip dada yang tidak sepasang dan tidak sempurna. Gelembung renang pada ordo ini juga tidak terhubung dengan usus, serta ordo ini terdiri atas satu famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar dan dapat ditemukan di perairan tawar di India, Pakistan, dan Bangladesh. Contoh spesiesnya yaitu ikan kepala ular atau Chenna punctata dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Eustachius, ordo Ophiocephaliformes, famili Chendae, genus Chenna, dan spesies Chenna punctata. Yang seterusnya yaitu ordo Mugiliformes atau ikan barakuda, mullet, dan silverside. Ciri-ciri dari ordo ini memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang, sekitar 0,13 hingga 2 meter, memiliki sirip pelvik yang tersusun atas 5 luas, dan di bagian belakangnya abdomen punggung yang berduri, dan memiliki punggung belakang yang memiliki sirip lunak, dan ordo ini juga terdiri atas 3 famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin atau lautan, tropis dan subtropis, dan juga dapat ditemukan di perairan lautan Atlantis, Laut Merah, dan Laut Karibia. Contoh spesies dari ordo ini yaitu ikan mullet atau Mugilcephalus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Eustachius, ordo Mugiliformes, famili Mugilidae, genus Mugil, dan spesies Mugilcephalus. Baiklah, selanjutnya kita ada ordo Phalostephiformes atau ikan Phalostephi. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki ukuran tubuh sangat kecil yang kurang dari 0,04 meter, memiliki sirip pelvik yang kurang sempurna, memiliki 2 sirip dorsal, memiliki gelembung renang yang tidak terhubung dengan usus, dan ordo ini terdiri atas satu famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar seperti sungai dan payau. Contoh spesiesnya adalah ikan Phalostephi atau Phalostethus chuulong dengan klasifikasi Kingdom Animalia, kelas Eustachius, ordo Phalostephiformes, famili Phalostephidae, genus Phalostethus, dan spesies Phalostethus chuulong. Selanjutnya adalah ordo Lophiformes atau ikan nona. Ciri-ciri dari ordo ini memiliki ukuran tubuh kecil hingga sedang, sekitar 0,05 hingga 1,3 meter, memiliki sirip pektoral yang termodifikasi untuk berjalan, memiliki sirip pelvik yang berada di kerongkongan, memiliki gelembung renang yang tidak terhubung dengan usus, dan juga ordo ini terdiri atas 5 famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin atau laut dan juga tinggal di dasar laut. Contoh spesies dari ordo ini yaitu horned lanternfish atau Centrophrine spinulosa. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Eustachius, ordo Lophiformes, famili Centrophrinidae, genus Centrophrine, dan spesies Centrophrine spinulosa. Sekarang kita telah sampai di ordo yang terakhir dari kelas Eustachius, yaitu ordo Tentraodontiformes atau ikan trigger, puffer, dan ocean sunfish. Ciri-ciri dari ordo ini yaitu memiliki ukuran tubuh kecil hingga sangat besar, mencapai 3,7 meter, memiliki mulut yang lumayan kecil dengan insan membuka, dan juga memiliki tubuh yang tertutup duri dan terdiri atas 8 famili. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin atau laut dan hidup di perairan tawar.
dan juga dapat tinggal di dasar laut atau di sekitar terumbu karang dan sungai. Contoh spesies ini yaitu Vaca pufferfish atau nama ilmiahnya Tetraodon lineatus. Dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Tetraodontiformes, famili Tetraodontidae, genus Tetraodon, dan spesies Tetraodon lineatus. Sekarang kita memasuki subkelas yang terakhir dari kelas Osteichthyes, yaitu subkelas Sarcopterygi. Subkelas Sarcopterygi terdiri atas dua ordo. Yang pertama yaitu ordo Crossopterygi atau lobe-finned fish. Ciri-cirinya memiliki sebuah cuping memanjang hingga bagian bawah sirip, mempunyai dua sirip dorsal, dan ordo ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok Osteolopepiformes dan Coelacanthiformes. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan asin atau laut, dan beberapa dari ordo ini hidup di perairan tawar. Contoh spesies dari ordo ini yaitu Styloichthys changei dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Coelacanthiformes, famili Coelacanthidae, genus Styloichthys, dan spesies Styloichthys changei. Sampailah kita di ordo yang terakhir yaitu ordo Dipnoi atau ikan paru-paru. Ciri-ciri dari ordo Dipnoi ini yaitu memiliki sirip memanjang bertipe archipterygial, mempunyai gigi berbentuk dua lempeng, memiliki gelembung renang yang tersambung ke ventral perut, dan terdiri dari dua subordo yaitu Ceratoidae dan Lepidosirenoidae. Habitat dari ordo ini yaitu hidup di perairan tawar seperti payau dan danau, dan dapat ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Contoh spesies dari ordo Dipnoi yaitu Australian lungfish atau Neoceratodus forsteni dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Dipnoi, famili Neoceratodontidae, genus Neoceratodus, dan spesies Neoceratodus forsteni. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang firman Allah tentang Pisces atau ikan. Jadi seperti yang kita ketahui, bukan hanya secara ilmu pengetahuan saja, namun Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran mengenai keajaiban dan kekuasaannya dalam penciptaan lautan yang berisi ikan-ikanan di dalamnya atau Pisces. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakhkharal bahra litakulu minhu lahma tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa la tabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dan karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Selanjutnya kita akan memasuki salah satu bagian inti, yaitu pertanyaan esai. Setelah ini teman-teman akan dapat menjawab 5 pertanyaan yang telah saya sediakan. Selamat menjawab. Berikut adalah pertanyaan esai. Silakan menjawab pertanyaan berikut dengan teliti dan benar. Yang pertama, mengapa Pisces dianggap sebagai superkelas? Jelaskan. Yang kedua, berapa ordo yang termasuk dalam kelas Chondrichthyes? Sebutkan. Yang ketiga, apakah ciri-ciri dari superordo Chondrosteae dalam kelas Osteichthyes? Sebutkan. Yang keempat, sebutkan salah satu contoh spesies dari superkelas Pisces yang sudah punah beserta ciri-cirinya. Dan yang kelima yaitu, mengapa ikan merupakan hewan poikilotherm atau berdarah dingin? Jelaskan.
Selamat menjawab kelima pertanyaan esai tersebut. Dengan itu, maka berakhirlah presentasi saya tentang Pisces untuk memenuhi tugas sistematika hewan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak presentasi saya. Saya memohon maaf jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelafalan dan pengucapan kata. Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.